Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Oh iya, jadi pagi ini tuh aku baru pulang dari belanja di pasar. Jadi sepulang dari pasar aku mau memperlihatkan belanjaan apa saja yang aku bawa pulang dari pasar. Oh iya, tadi di pasar aku belanja ikan, beli sayur, tahu, sama beli pisang juga ya teman-teman. Jadi tuh hari ini aku bingung mau masak apa, tapi tiba-tiba tadi pas lepas di pasar aku ngeliat ada orang jual ikan bakar tuh, kayaknya enak sekali ya teman-teman. Jadi aku kepikiran untuk bakar ikan sama tumis sayur kangkung aja. Jadi terlebih dahulu sebelum aku memasak, aku mau buat apinya dulu teman-teman. Di sini aku mau pakai sisa-sisa potongan kerajinan kayu ya teman-teman dari bapak aku. Jadi aku mau gunain di sini buat bakar ikan. Nah, jadi tadi tuh sambil aku tungguin kayu apinya menjadi bara api, sambil juga aku iris-irisin sayur kangkungnya. Nah, jadi sekarang bara apinya sudah jadi, lanjut juga di sebelahnya aku mau buat api juga untuk menumis sayur. Nah, jadi pagi ini tuh aku mau masak dua menu sederhana. Aku mau bakar ikan sambil di sebelahnya juga aku mau menumis sayur. Nah, jadi teman-teman, pesan juga buat kalian yang di rumah yang masih memasak menggunakan kayu bakar seperti saya ini. Kalian harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kejadian seperti saya barusan, tangan saya sampai terbakar dan itu rasanya panas sekali. Nah, di sebelahnya ikannya sudah aku bakar. Di sini aku mau menumis perbumbuannya dulu untuk masak sayurnya. Jadi di sini bumbunya sudah matang merata, langsung saja aku masukkan sayurnya terlebih dahulu. Wah, sepertinya di sini sayurnya kelihatannya banyak sekali ya teman-teman, tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini aku mau aduk-aduk juga sayurnya agar supaya layunya itu merata. Dan tidak lupa juga ditambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Jadi sambil menunggu sayurnya masak, di sini aku mau lihat dan bolak-balik ikannya juga agar ikannya itu tidak hangus. Nah, sayur kangkungnya sudah masak dan langsung saja aku mau pindahkan ke piring besar ini. Nah, sayur kangkungnya sudah aku pindahin ke piring besar. Sekarang aku mau angkat ikan bakarnya lagi. Nah, jadi tadi sebelumnya dua menu makanan sederhana aku sudah selesai semuanya dimasak. Sekarang aku mau nuangin minyaknya lagi ke wajan karena di sini aku mau lanjut untuk menggoreng tahu dan juga ikan. Nah, di sini tahunya sudah terlihat kecoklatan. Sekarang mau aku angkat dulu. Nah, jadi tadi sebelumnya 3 menu makanan sudah selesai aku masak. Jadi di sini aku mau lanjut lagi untuk masak menu yang terakhir. Jadi hari ini aku masak 4 jenis menu makanan sederhana dan yang pastinya ini adalah kesukaan kami sekeluarga di rumah. Jadi beginilah kalau memasak di rumah masih menggunakan kayu bakar seperti ini. Apinya itu tidak menentu, kadang mati seperti ini. Jadi aku harus sedikit meniupnya agar apinya menyala. Dan meniup seperti begini, mata ini rasanya sangat perih sekali kalau kena asap. Nah, sekarang ikan gorengnya sudah matang juga. Dan selesai memasak, aku mau langsung beberes lagi di dalam rumah. Nah, sekarang aku lagi mau beberes di dalam rumah, tetapi tadi sebelum itu aku udah ganti baju juga karena tadi celana aku tuh udah basah dari sebelumnya dan kena minyak juga. Jadi sekarang aku mau lanjut untuk beberes di dalam rumah. Jadi di sini pertama-tama yang aku lakuin adalah mau ganti spraynya dulu ya teman-teman, karena memang udah 3 hari aku belum ganti spraynya dan di atas spray ini juga udah ada tumpahan minyak, snack dan juga susu. Ulah siapa lagi kalau bukan ulah anak aku. Jadi setelah aku sapu-sapuin dulu pinggir-pinggir tempat tidurnya, sekarang aku mau lanjut untuk memasang spraynya.
Jadi untuk memasang spray di atas kasur kapuk seperti begini tuh memang harus butuh kesabaran juga ya teman-teman, karena emang kalau spray gini tuh dan kasur seperti ini tuh agak susah juga nyelip-nyelipkan bagian-bagian spraynya. Karena memang beda kalau kita lagi memasang spray di spring bed ya teman-teman, dengan di kasur kapuk itu sangat beda jauh. Karena aku pikir lebih mudah aja kalau pasang spray di spring bed ketimbang di atas kasur kapuk. Nah, sekarang aku sudah selesai pasang spraynya dan sekarang aku mau sedikit mendorong tempat lelenya agar mepet ke tembok. Setelah masang spraynya sudah selesai, di sini langsung saja aku mau sapu-sapuin juga pinggir-pinggirnya, dan lanjut lagi aku mau sekalian juga rapi-rapihin ayunan si adek ya teman-teman, dan aku mau gantiin juga alas tempat tidurnya. Setelah sudah selesai merapikan ayunan si adek dan juga aku sudah sapu-sapuin juga di dalam kamar barusan, dan sekarang lanjut lagi untuk nyapu lantainya sampai ke teras depan. Jadi ini tuh udah siang ya teman-teman, terlihat matahari udah pada ngejering aja warnanya. Jadi tadi pagi tuh aku lebih mendahulukan untuk memasak dulu, karena aku tahu kalau aku beberes dulu pasti itu orang rumah tuh udah kelaparan ya teman-teman, karena kalau aku tuh beberes rumah pasti lumayan lama juga. Jadi aku memutuskan tadi bangun tidur aku tuh langsung memasak terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, di sini posisi meja dan kursinya udah aku gonta-ganti lagi karena bosan aja gitu ya kalau memang posisinya terus-menerus seperti begitu. Jadi siapa nih di sini yang sama seperti aku, kalau orangnya tuh ada aja yang diutek-utek barangnya agar bisa mendapatkan suasana yang baru. Jadi biar nggak bosan juga ya teman-teman, karena memang sesuai dengan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, biar nggak bosan aja di rumah terus. Jadi ada aja yang diuprek-uprek. Walaupun kita hanya berstatuskan sebagai seorang ibu rumah tangga, jadi kita tuh harus pinter-pinter membuat suasana itu setiap harinya lebih enak aja gitu dipandangnya, dan bisa membuat suasana rumah itu menjadi nyaman juga. Karena kebetulan memang aku itu orangnya jarang keluar rumah juga ya teman-teman. Jadi di rumah tuh hanya bersama dengan suami dan anak-anak juga. Jadi mau tidak mau, agar supaya pandangan kami tuh gak jenuh aja, aku tuh harus kadang cari cara juga untuk merubah-rubah posisi dan barang-barang aku yang ada di dalam rumah. Sekarang sapu menyapunya di bagian depan sudah selesai, dan sekarang ini aku mau lanjut juga untuk beberes di dapur ya teman-teman. Jadi dari tadi pagi tuh dapur ini belum tersentuh sama sekali, jadi masih berantakan ya teman-teman. Jadi piring di mana, gelas di mana, pokoknya sangat berantakan ya teman-teman. Jadi mau aku rapi-rapin dulu piringnya, mau aku kumpulin satu persatu, kemudian aku mau lap-lapin juga mejanya. Lanjut di sini, setelah selesai aku lap-lapin mejanya, piring-piringnya juga udah aku kumpulin di dalam loyang. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk sapu-sapuin dapurnya. Nah teman-teman semuanya, jangan pada salfok juga sama tumpukan pakaian aku yang ada di pojok sana ya, karena memang udah beberapa hari ini aku belum melipat pakaiannya itu, jadi masih standby aja terus di situ. Astaga, bikin kaget aja kalau lewat itu si kakak anak aku, katanya dia mau pergi kasih makan ayam kesayangannya dulu di belakang. Jadi teman-teman, kalau anak aku yang satu itu, dia itu orangnya super aktif sekali, gak ada pernah bisa diem walaupun sekitar 1 menit aja, pasti ada aja yang dia bikin, ada setiap hari ada saja ide-ide barunya yang entah dia lihat di HP, entah lihat di TV, dan dia langsung mempraktekannya di rumah. Kadang aku itu suka jengkel dan marah kalau dia tuh lagi suka main yang aneh-aneh, apalagi kalau mainannya yang sampai masuk ke dalam rumah, terus bawa-bawa air, bawa-bawa tanah, itu aku suka kesel aja gitu.
Jadi dia tuh bukannya nggak boleh main di dalam rumah, tapi kalau untuk mainan yang lebih ke basah-basahan gitu atau berair, dia tuh aku lebih arahkan untuk bermainnya di luar rumah aja. Ya, tapi namanya anak-anak pasti ada aja bandelnya dan ada aja yang dia nggak dengar omongan ibunya ya teman-teman. Jadi dia tuh suka juga melawan. Kadang aku suka mukulin juga kalau dia tuh udah kelewatan. Tapi kalau aku udah pukulin, beda lagi dengan pemikiran si bapaknya. Namanya juga ya bapak-bapak ya teman-teman. Jadi apalagi tuh anaknya yang laki-laki dua-dua pasti mereka pada deket sama bapaknya ketimbang sama ibunya. Jadi apa-apa tuh sedikit-sedikit pasti ngadu aja sama bapaknya. Jadi alhasil ada aja yang belain dia kalau aku lagi marahin sama anak-anak. Jadi lanjut lagi, di sini aku mau sapu-sapuin teras belakang ya teman-teman. Nah, jadi di teras belakang ini teman-teman ada tempat cucian pakaian ya teman-teman, tempat simpan motor juga. Jadi makanya agak berantakan ya teman-teman, karena memang di teras belakang ini tuh tempat penyimpanan barang-barang ya teman-teman. Jadi dimaklumi aja kalau kelihatannya sangat berantakan. Nah, karena tidak ada kegiatan lain lagi, jadi sekarang aku kepikiran mau sapu teras depan rumah aku dulu, karena dedaunan jambu yang di depan rumah aku ini pada berjatuhan teman-teman. Jadi sekalian aja mau aku sapu-sapuin juga. Nah, jadi tadi semua pekerjaan beberes di dalam rumah maupun di luar rumah juga sudah selesai, semuanya aku kerjakan. Sekarang hari juga sudah sore ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bantuin mama aku buat mau buat kue ya teman-teman. Jadi di sini di antara kalian apakah ada yang mengetahui kalau aku sekarang lagi mau buat kue apa? Ada yang bisa tebak nggak nih teman-teman? Jadi aku nih lagi mau buat kue Nagasari ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara pembuatannya, menggunakan daun pisang yang tentunya bahan utamanya itu adalah pisangnya sendiri, dan di situ juga ada tepung yang sudah menjadi adonan ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau bantuin mama buat bungkus-bungkusin kuenya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah cara membungkus adonan kue Nagasarinya teman-teman. Jadi setelah adonan tepungnya kita oleskan ke bagian dalam daun pisang, kemudian kita letakkan juga itu pisangnya di bagian tengahnya, dan kemudian kita lapisi lagi dengan adonan tepungnya kembali, dan kemudian kita kita pipihkan aja nih daun pisangnya supaya untuk membungkus secara keseluruhan ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, jadi seperti inilah penampakannya ketika si adonan tepung tadi dan si pisangnya tadi sudah selesai dibungkus ya teman-teman. Nah, jadi di sini semua kuenya sudah selesai dibungkus, dan sekarang aku mau taruh kuenya di nampan ini, dan kemudian di sini aku mau nyalain apinya. Di atas juga sudah ada kompor yang berisikan air ya teman-teman. Jadi adonan kue ini mau dikukus. Jadi teman-teman di sini kuenya mau aku masukin ke dalam belanga ini ya teman-teman. Jadi kue ini tuh mau dikukus selama kurang lebih sekitar 30 menitan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sampai di sini dulu ya aktivitas produktif keseharian aku selama seharian di rumah. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.